Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu. Tadi sudah ada satu pertanyaan dari audiens. Sekarang kita buka lagi untuk berikutnya ya Pak Ustadz ya. Yang tadi sudah terjawab ya. Baik. Sudah ya Bunda ya. Baik, kita persilakan siapa yang ingin bertanya kembali. Ya, sebutkan nama dan poin pertanyaannya ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni Nurmaya dari pengajian Masjid Taklim Al-Iman, Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Datu Agung. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, masalah koperasi. Banyak orang berpendapat, katanya meminjam koperasi itu hukumnya riba. Apakah itu memang benar? Tolong dijelaskan oleh Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berbeda dari tema Pak Ustadz, tapi tema juga bagus sekali pertanyaannya. Silakan dijawab Pak Ustadz. Kalau dia sifatnya umpamanya di luar mufakat yang ditentukan dalam syariat, kan ada namanya koperasi syariah, bank syariah. Mohon maaf ini. Jadi kalau dia umpamanya... Tapi sebentar Pak Ustadz, sebelum dijawab. Kalau setahu saya di masyarakat itu biasanya ada dua. Ada yang memang membungakan uang, tapi mereka mengatakannya koperasi. Jadi berlindung dari kata koperasi. Iya. Nah, ada yang memang betul-betul koperasi yang diberikan bantuan oleh pemerintah gitu. Berbadan hukum. Nah, maksud dari Bunda yang itu ya, yang pertama ya. Yang pertama, yang memang berbadan hukum. Jadi bantuan itu dari pemerintah, bukan pribadi orang. Kalau pribadi ya tentunya riba kan. Berarti ini yang berbadan hukum ya, koperasi yang legal gitu ya. Ya, silakan Pak Ustadz. Jadi kalau dia berdasarkan dengan akad-akadnya yang dilakukan di situ daripada soal pinjam meminjam di dalamnya, tidak berasaskan dengan tuntunan syariat yang dibuat dalam fikih itu kan ada disampaikan. Umpamanya ibu meminjamkan pinjam meminjam di situ berlaku hukum pinjam meminjam di dalamnya. Misalnya pinjam 1 ada juta. mengambil keuntungan, tidak menggunakan tuntunan. Kalau di bank syariah kan ada. Kalau di bank syariah kan biasanya gini. Beda anunya kan. Jadi kalau di perbedaannya dengan bank konvensional yang sifatnya sama aja itu. Kalau ada sistem akad masalah pinjam meminjam di dalamnya tidak berdasarkan dengan tuntunan yang ditetapkan itu, ya tetap itu namanya riba, Bu. Iya, riba jatuhnya. Kalau kita dilakukan itu ya dosa. Tidak boleh. Makanya ada koperasi syariah kan ada, koperasi syariah ada. Umpamanya ibu, saya contohkan ya, ini contoh. Ibu di situ umpamanya pemilik koperasi. Contoh ini Bu ya. Kemudian ibu meminjamkan duit ke orang konsumen. Dia pinjam umpamanya ini duit 5 juta. Nanti dibalikkan duit itu 5 juta atau 10 juta. Ya sudahlah, jelas tuh Bu, ribanya itu, haramnya itu. Tidak boleh itu Bu. Tidak boleh. Misalnya kembalinya 5.500.000 Pak Ustadz. Nah itu yang 500-nya nggak boleh tuh. Ya enggak boleh Bu. Beda konteksnya ketika kemudian ada orang, saya contohkan lagi yang contoh ini. Ada melakukan pinjam meminjam, tetapi sudah disebutkan dengan konsumen itu bahwa harga rumah umpamanya sudah dibeli barang nih. Tapi ke syariahnya atau koperasinya tadi ya, syariah. Tapi disampaikan di situ ada akadnya bahwa disampaikan harga rumah ini 1 miliar. Dan nanti karena ada sistem bagi hasil namanya, disampaikan juga di situ dengan orang itu, ya. Tapi cash, dia bayarnya cash. Iya. Dia orang itu dengan yang bersangkutan itu hanya mengansur duitnya. Tapi sudah tahu dia berapa yang harus dia bayar. Kalau di bank, mohon maaf ini, di bank konvensional kan tidak seperti itu. Dia disebutkan tahu-taunya yang bunganya itu tidak disebutkan itu Bu. Yang tahu jadi kalau yang dia tahu itu kan berapa duit yang dia yang dia pinjam, yang terima itu. Dan disebutkan berapa yang ini, yang itulah yang namanya riba itu.
Iya, jadi kalau kebetulan kan saya di bagian itu juga kan Pak Ustadz ya kerjanya kan. Jadi memang kalau misalnya di syariah itu Ibu, misalnya nih saya beli, dianggapnya gitu, Pak Ustadz ini dianggapnya bank gitu ya. Jadi kita beli rumah itu dengan Pak Ustadz nih. Pak Ustadz beli rumahnya dengan Ibu. Tapi Pak Ustadz bilang, saya beli dengan Ibu tuh 500, tapi saya jual sama kamu tuh 1 miliar ya. Saya untung bagi hasilnya 500 juta. Nah, jadi udah jelas di sana akadnya dan per bulannya sama. Misalnya setiap bulan harus ngeluarin 3 juta ngasih ke Pak Ustadz. Itu sampai akhir tuh 3 juta. Nah kalau di konvensional kan nggak tahu nih 2 tahun lagi bisa berubah, 3 tahun lagi bisa berubah. Naik terus gitu. Kan tidak jelas. Itulah bedanya ya Pak Ustadz ya. Membedakan kan di situ. Nah, Ibu juga di koperasi tadi kalau seperti sistemnya ya disampaikan dengan konsumen itu tahu-taunya berapanya itu muncul aja nominal angka-angka baru yang tidak jelas itu. Nah itulah riba itu, Bu. Contoh. Pakai mic-nya Bunda. Pakai mic, Bu. Contohnya umpamanya di organisasi umpamanya Pak. Iya. Ya. Organisasi. Ya, umpamanya kami di WNI itu ada koperasi Pak. Jadi kan kami separuh itu simpan pinjam ya. Jadi kami rasa-rasa gitu Pak. Nah kita ikut gimana? Makanya saya tanyakan itu. Kalau di sana gimana Ibu? Misalnya pinjam 1 juta, biasanya kembalinya berapa? Berapa yuk? Berapa? Yang 1%. Setahun, sebulan. 1 bulan. Oh besar berarti, besar 12% setahun, udah lebih dari bank Pak Ustadz. Ya. Dan juga kan akadnya tidak menggunakan akad syariah tuh. Tidak menggunakan akad syariah kan? Tidak. Nah itu lagi yang problemnya Bu. Situ jelas tuh. Ya. Dan besar Ribanya juga itu. ya, 1% sebulan besar. Nah, itu pula bengkaknian pula orang tuh ngambil. Banyak nian pulau. Zolim namanya itu. Itulah Iya. zolimnya di situ. Zolim. Ibu yang namakan. Mau di Ini Pak ya, ini Ustadz ya. Ini kan ada, ini kami tuh di Permata itu ada. Oke. Simpan pinjam koperasi sudah Iya. berbadan hukum. Oh iya, Sudah iya, berbadan iya, hukum. Jadi ada ketua, sekretaris kan biasa bendahara dan ada ininya kan. Menurut koperasi itu kan ada ini struktur organisasinya, ya, organisasinya itu. susunan Ya, kepengurusan susunan gitu ya. kepengurusannya tuh. Jadi di situ umpamanya pinjam 5 juta. Nah, 5 juta itu untuk jasa. Jasa itu nanti dikembalikan lagi dengan anggota. Iya. Dikembalikan lagi di anggota rat itu Iya. akhir tahun kan. Rapat akhir tahun. Nah, jadi 1%. Jadi memang tidak begitu banyak Ustadz kalau kita ini kan hampir sama lah dengan kalau kita Tapi kalau, pinjam gini. 1% sebulan 5 berarti juta, ya? Ya 5 juta berarti ini jasanya itu 500 untuk 10 bulan. Iya. Jadi 50 ya 50 Iya, satu iya, 1%. bulan itu kan. 1% bulan. dari 5 juta. Nah itu kalau misalnya nih Pak Ustadz yang 1%-nya itu ternyata emang digunakan untuk kepentingan bersama, boleh nggak itu Pak Ustadz? Itu tetap untuk saja karena bersama. kan tidak menggunakan akad tuh. Tidak menggunakan akad syariah karena sistem pinjam minjam tetap harus mengikuti syariat akad syariah tuh. Karena kan sudah Walaupun itu 1%-nya tuh untuk misalnya beli buku atau beli apa gitu Pak Ustadz. Jadi keuntungan Untuk anggota sendiri kan gitu. kalau bisa itu dihindari. Jadi untuk akadnya itu bagaimana supaya Tidak riba gitu ya. Supaya tidak riba. Iya. Ya sudah gini, buat aja bentuk itu berbadan hukum syariah di koperasinya itu. Nanti akadnya kita buatkan hukum apa yang akad-akadnya yang harus kita buat kalau sudah dibuat. Kan itu kan bukan syariah koperasinya itu. Bukan. Ya itu yang pertama. Pinjam, iya. Walaupun berbadan hukum presiden sendiri yang membuat Iya, itu. iya. Dalam Islam ya tetap saja akad-akad yang dipakai dalam itu kan tidak menggunakan akad syariah. Apapun alasannya itu. Tetap riba. Ya tetap nggak boleh. Karena ada tadi pengambilan keuntungan di situ kan. Uang sama uang kan yang dipakai itu. Iya. Ah ya itu sudah uang. Ya akad sama uang. Walaupun walaupun uang hasil itu untuk kepentingan anggota Walaupun- sendiri, nggak boleh Pak Ya. Ustadz. Kan ada pengambilan uang yang kalau memang 500 itu sebenarnya kalau memang kecuali memang sudah ada akadnya tadi kita menggunakan, tapi jangan uang dengan uang. Kan enggak boleh tuh jual beli uang dengan uang, enggak boleh. Uang dengan barang itu tadi tuh. Iya. Itu yang boleh tuh. Kalaupun seandainya kalau barang pemain konvensional nih kan, ini barang rumah. Kan boleh jual beli kan boleh kalau jual beli dia. Berarti bolehnya gini ya Pak Ustadz ya, kalau di koperasi itu misalnya gini, piring gitu ya, Ya, beli beli dengan piring, barang gitu, jadi dengan piring. belinya di koperasi, Jangan dengan ngangsur nanti uangnya. gitu ya. Jangan dengan uangnya. Dengan, Ya kan, jangan dengan harus dalam uang, bentuk jangan barang. duit dengan duit gitu maksudnya. Iya. Jadi kalau duit dengan duit kan memang enggak boleh di Misal gitu Tapi, kan. ya, jelas diketahui oleh
konsumen yang dan juga semua yang itu tahu gitu. Nah kalau seperti itu juga Harga mau besar piring. pun juga nggak apa-apa. Misalnya saya beli piring 100 ya Pak Ustadz ya. 100 lusin. 100 enggak Nggak, misalnya saya beli piring 5 juta. Terus saya jual ke ibu, Bu saya beli piringnya 5 juta loh, tapi saya jual ke ibunya 10 juta nih. Kalau ibu setuju nggak riba? Boleh. Boleh. Barang tuh boleh. kesepakatan Iya. kan? Nah itu udah Iya, apa-apa. kan untung saya 5 juta, tapi jelas di awal gitu loh. Tapi kesepakatan bersama loh Bu. Iya. Duit, uang dengan barang jelas tuh. Kalau duit sama duit Nah, itu Nggak boleh. itu. Oke. Ya. Tidak clear ya Pak Ustadz ya? Nggak boleh. Jelas Bu ya. ya jelas. Berarti diubah aja nih nanti pinjamannya dalam bentuk barang. Masalahnya tadi kalau duit 5 juta, nanti balikannya dengan duit juga 5 juta 6 jutaan berapa itu kan? Itu kan udah tidak. 10. Iya, Ya. bisa besar loh koperasinya kalau dalam bentuk barang ya Pak Ustadz ya. Kan nanti, iya gitu. Kita bukan melihat masalah legalitasnya itu ya Bu ya. Misalkan akad di dalam itu kita yang dipakai itu menggunakan syariat enggak? Iya, Syariat Islam itu. akadnya itu. Mulai dari akad-akadnya, penggunaan apa segala macam itu, Iya. terus menggunakan syariat. Kalau udah ganti koperasi yang bukan mereknya syariah dan aturan dalam itu harus mengikuti aturan syariat bank syariah, umpamanya contoh itu kan, contoh ya. Nah, itu ikutin. Gitu Kalau ya. tadi barang ya apa-apa. Ya, tadi piring 100 lusin tadi. Ya. Kan? Iya, saya belinya 5 juta nih sama Pak Ustadz. Tapi Ibu mau beli piring kan? Saya jual ke Ibu 10 juta, Bu. Tapi Deal Ibu bayarnya di situ, deal di situ, walaupun saya belinya cuma 5 juta loh. Tapi dia saya jual kredit. sama Ibu 10 Ya, juta. bayarnya nanti. Kredit, Ibu bayar boleh, nggak Barang loh. riba gitu. Iya. Baik. Iya. Baik ya Pak Ustadz ya, nanti kita lanjutkan kembali nih, kita jeda dulu. Ini luar tema tapi Iya nggak apa-apa, masalah juga soalnya itu masih berkaitan sebetulnya ya. Ini kan masalah. Lanjut. Baik, dan pemirsa tetap bersama kami akan kembali sejenak pariwara berikut ini.